Back to the TikTok. Topik. Iya, salah cuno lagi. Coba. Dia maksudnya. Coba. Maksudnya itu Yang adalah sehat tanpa tanda tanda. banting ya. Kadang Kembali ke laptop. apa? Sehat. Kuat, Apa? rajin belajar. Selamat datang di podcast. Selamat datang di Podcast. Asik. Begitu. Nah, gimana? gimana? Nggak ada yang bertanya. Yang bintang tamu siapa? Yang siapa coba? Yang bintang tamu siapa? Ayo, Tapi followers berapa dulu? Kita. 200. Kita pe followers 150. Kan berapa? Kita bisa. Sombong. Soalnya ini sombong amat. Oke ya, teman. Ini jadi hari ini yang bakal ditanya-tanya nih. Oh yes, of course. Nanti itu teman-teman. sampai first guest nih. Oh ya udah kalau gitu, Oke. gimana kabarnya? Salah kan? Baik. Itu yang ditanya ya. Oh, perkenalkan diri dulu dong. Iya. Perkenalkan diri, ladies first. Ladies first, jangan dari cowok dulu lah. Jangan Perkenalkan diri, saya Harini Sondak. Saya Devia Van Bon. Saya tuh Arlomo. Nama betul lah. Ya udah oke, kembali ke laptop. saya Kevia Van Bon. Brian Horman. Hari ini Sondak. Asik, udah bener nih. Terima kasih udah undang saya ya Iya. guys. Rin. Iya. Gila gak sih? Kenapa? Kok gila sih? Iya. Kenapa Bams? Gila gak sih, Rin? Akhirnya orang bertemu di sini, Rin. Coba, Rin. Gila apa ini? Dia gila apa ini? Gini nih. Apa sih? Apa sih kita bertanya? Kita sama-sama anak semansa. Iya. Iya nggak sih? Iya. Semua saya Iya. mempertemukan orang Kita. awalnya. Betul. SMA Negeri 1 Manado, guys. Ya kan? Betul. Iya. Terus, Gini, Rin. terus. Common question. Kesibukan, Rin. Kesibukan. Lagi sibuk apa nih kira-kira? Ini lagi sibuk nih ngobrol sama kalian. Tapi Hmm. kalau untuk kesibukan keseluruhan, sebenarnya sekarang lagi nge-host. Kalau kalian sebelumnya itu acting. Nah sekarang puji Tuhan dikasih sama yang di atas nge-host off air, on air. Jadi kayak ada infotainment, ada yang reality show, sama yang satu lagi kuliner. Kuliner. Banyak kan acara ya. Kumpul Pokemon masuk. Kumpul Pokemon. Pokemon, iya. Nah, ada Pokemon. Oh. Oh, keluar Pokemon kan. Itu makanya. Ngomong-ngomong Rin, itu nih. no. Nih, Apa? dari ini kegiatan tadi. Mm. Yang paling banyak memakan waktu dan tenaga. Semuanya itu memakan tenaga. Soalnya infotainment nih. Lo kan harus tahu tuh yang artis-artis mana gitu. Yang lagi ada pergunjingan sono sini ya kan. Udah gitu pakainya yang formal, high heels. Udah gitu makeupnya yang tebel-tebel. Ya tebelnya sih maksudnya sesuai lah untuk concern orang di depan kamera atau di studio gitu. Terus kalau yang reality show berjutawan RCTI, gue bayangin gue lari dari ujung desa ke ujung desa. Nah, itu Rin. Itu. Terus digantungin sama masyarakat yang ada di desa itu buat ngikut permainan ular tangga manusia. Oh, itu ular tangga. Itu seharian, Bams. Itu ular tangga. Iya, ular tangga tapi versi manusia. Kenapa enggak monopolis ini? Soalnya kalau itu main sama rumah. Rumah ya? Iya. Bisa kan? Kalau Ngerti ya? Bisa maksudnya ngerti ya? kan monopoli lebih asik nih. Jadi Ya. lari tek. Harga rumah berapa? Lu berani produksi? Berani? Pasti dia jadi produser. Iya, makanya itu. Rumah di Kalimantan. Oh iya, karena IKN kan kemarin kita langsung telepon di sana. Oh. Ada enggak di situ rumah? Mau deh gue invest. Iya, makanya. Ini orang semua di sini. Orang semua ini berasal dari Manado toh. Orang ada slogan yang harus orang pegang teguh sampai sekarang. Betul. Apa itu nama itu? Ada hubungan dengan podcast nggak sih? Betul. Ada hubungan dengan siapa orang ada sampai di sini. Betul. Yang mempertemukan orang tiga ini. Betul. Ada itu. Apa itu? Apa itu? Kan maksudnya dari tadi bos. Lu pakai cewek ya? Enggak panggil cewek. Ya udah jelasin lah. Singkatan. Jadi harusnya kan Rini yang jelaskan ini. Ya nggak apa-apa kan kita sekarang bertiga. Oh iya, Sebenarnya kan betul, tadi karena kita betul, ngobrol betul. Bimba, guys. Kita jelasin gitu. Siapa? Udah, timpal lah, tapi jelaskan. Ya ampun Gimana? beneran Oh, ini. Iya. Tunggu tuh. Timpal. Limpah. Nah, Kok saya? jelaskan. Oke,
Makan sedikit. Semuanya tuh settingan. Udah ya, nggak apa-apa. Aku jelasin aja deh. Karena sebenarnya ini ide tuh dari teman-teman kita, which is ini dalang-dalangnya. Dan semua yang di belakang sini ada sekitar 600 orang. Suara dulu. Asli. Ada 600 orang. Amin. Iya. 600 tambah Satu ribu. kelurahan Makirat Barat. Makeret. Malayang. Orang Manado, Kang. Makeret. Mau dijelasin nggak ini? Iya. Nepotisnya kenapa? Jadi ada hubungannya guys. Sebenarnya kenapa kita bilang itu Manado? Karena kerinduan kita tuh sebenarnya mau menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang yang ada dari Manado lebih khususnya, tapi yang merantau gitu. Nah, hubungannya sama kenapa kita bilang tadi podcast kita tuh, karena dia tuh kepanjangan, singkatan dari STTT. Nah, yang adalah sehat tanpa tanda tanda. banting ya. Padahal Kembali ke laptop. apa? Sehat. Kuat, Apa? rajin belajar. Satu kali lihat kasih keluar. Oke, siap. Oke. S. Cito. T. Timo. Tumo. Semua. 1, 2, 3. Tomo. Jadi Kemana nih? Jadi ya sini. Oke, itu. Jadi sini. Oke, to. Jadi Sito, Timo, Tumo, To. Yang artinya asik. Jangan Jangan mulai. isi kok Manusia. teman-teman, isi kok supaya lucu. Nggak bisa, ini DP momen. Nggak bisa ada isi-isi. Harus benar. Ini tempe makna. Iya, Oke. Apa nang? Apa Jadi yang Sito, harus Timo, diganti? Tumo, To itu yang artinya adalah manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Wih, tepuk tangan dulu Itu dong. bisa apa itu? Yang terkuat. Falsafah dari Prof. Prof. Doktor Dokter. J. Yes. Sama satu lagi. Anda anak rantau? Yes, of course. Anak rantau? Yes. Anak rantau? Anak rantau? Rantau. Dulu. Kenapa dulu? Dulu kita tante pernah. Karena dia malas masak, jadi dia sering pesan rantau. Rantang. Rantang. Salah. Tang. Salah cunu. Kacung salah cunu. Oke, nih. Ngomong-ngomong Udah, ya. tentang rantang nih. Rantau. Ngomong tentang rantau. What brings you here? Bahasa Prancis nggak tuh? Sangir kemarin. Tadi itu mau apa dulu kembali ke laptop? Nih, Apa yang membawa anak kemari dari Iya, ibu betul. kota ini? Yang Kesini membawa dah. saya sampai ke sini. Gimana dari ujung utara Sangihe atau laut? Nah, dia dari mana ke mana di Manado? Minasa Selatan. Minasa Selatan. Amuring. Murang. Salah cunu. Cuma. Amurang maksudnya. Iya, Amurang nih. Iya, kenapa? Nggak, no? Cuma begitu. Iya, kenapa sampai ke sini? Amurang ke Jakarta tuh Iya, dari Amurang. 2 kilo. Kita pernah menado dulu sih. Iya, papa aku itu. Jadi dia tuh camat dulunya. Camat. Di Kabupaten Minasa Berarti dia nggak pernah Selatan. dikasih kesempatan main. Cadangan Jangan mati. mati. Salah lagi. Ini cuma anak-anak Salah basket, lagi. anak futsal ingin tahu ini. Oke. Bisa nggak sih kasih kesempatan Oke. dia buat ngejelasin, bro? Oke. Bisa nggak sih? Mau nggak dijelasin nih? Jadi ceritanya gitu. Sebenarnya kalau KTP itu kelahirannya di Manado, di Malalaya. RS, Kando, Malalaya. Tapi besarnya di Minasa Selatan, di Amurang gitu. Kurang kota ya. Karena papa dulu penampakannya kayak camat, mulai dari tumpahin, Kevia tahu nih pasti. Anak-anak Amurangers. Ya kan? Rangers. Kita mau ada itu baru sih, selain Amurangers. Apa? Arang. Tapi tidak orang. Anak Amurang? Apa? Betul. Apa Alangon merta tahu ini. Oh, Arang anak Amurang. Yo, Siapa ndak Amu? kamu itu makanan, Komang. Murung-murung. Mulai murung. Murung. Kamu ya. Nggak bisa murung. Amurang malah dari United. Gitu-gitu Yaudah, Pak. Kata tidak murang, guys. Amurang, oke. Intinya begitu. Kenapa sampai di Minasa Selatan, di Amurang, karena emang besarnya sekolah dari SD, SMP, TK juga di sana. Nanti SMA baru ke Manado. Di mana tuh SMA-nya? SMA Negeri 1 Manado. Ya. Alumni SMA Negeri 1 Manado kumpul. Gitu. Terus Yes. karena dari dulu emang suka nonton yang pageant-pageant gitu. Tapi yang pageantnya khusus Miss Indonesia. Miss Indonesia, gue liatin ya kan. Ini pada cantik-cantik ya cewek-ceweknya. Thank you. Bukan, lu kan cowok. Cantik luar dalam gitu loh. Maksudnya pintar public speaking sama cantik. Terus parasnya lah pokoknya cantik lah. Gue kayak, pengen deh gitu kan. Satu kali
gue ada di panggung itu. Isi cuma tak isi. Ih, jangan salah guys. Ini salah satu usaha meratakan gigi, you know guys. Gue kan dulu di Ginsul. Ginsul bener. I didn't notice that. Oh, masa SMA gue udah masih Ginsul kali. Intinya gitu, jangan sampai berusaha semaksimal mungkin, terus ikut yang OSIS. Nah, tuh. Terus ya perlahan-lahan semua ajang yang Rini ikutin emang karena mau usaha biar jadi CV gitu loh. Buat ikut Miss Indonesia. Nah, Miss Indonesia-nya kan itu dipilih di Jakarta. Ya otomatis harus ngerantau dong. Betul. Nah, itulah sebenarnya awal mula kenapa pengen berada di sini di Jakarta. Buat meniti karir tapi dimulainya dari Miss Indonesia-nya. Gitu. Itu alasan Rini sampai di sini ya. Udah deh. Tapi Rin, Puji Tuhan. ngomong-ngomong tentang perjalanan dari Amurang Manado sampai akhirnya ke ibu kota, ada yang ini enggak sih? Ada yang terlewatkan enggak sih dari Rini P? Masa muda enggak sih dibilang itu? Ada yang terlewatkan enggak sih? Bang? Ada yang terlewatkan enggak sih? Maksudnya kayak yang lain bisa bikin A B C D E, Rini harus fokus ini sampai akhirnya bisa meraih ini. Tapi menurut gue ngelewatin itu semua, Bams. Maksudnya kayak gue punya teman-teman kayak lu pada nih. Ya otomatis gue memanfaatkan masa muda gue di SD, SMP, SMA, TK pun iya. Kalau kayak, sorry itu saya, apa sih kalau yang sekolah 3 tahun tapi jadi 2 tahun. Akselerasi. Nah, mending lu nanyain yang ke teman-teman yang akselerasi. Nah, kalau gue kan ikutnya kayak yang normal-normal aja. Kirain jadi enjoy life aja. Gitu. Kirain waktu Rini mengejar itu semua kan ada yang kayak harus anak Manado gitu maksudnya. Kayak anak Manado lagi asik penawair ini nggak bisa ikut. Waduh. Itu loh maksudnya. Ampun yang lu. Waduh. Itu bukan hobi, Bang. Maksudnya kan Rini lagi kayak fokus mempersiapkan untuk ikut pageant ini, yang lain lagi asik coloran. Who knows? Ada, gue kan ikut coloran. Ada, terus ikut. Tapi hari tetap menikmati hidup ya. Ya, orang sila waktu SMA hari ini kan udah senang hari ini. Ya, sampai nggak kenal hari ini. Ketua OSIS. Asik ya. Membawa tim basket. Asik. Ya, maksudnya dia dalam masa SMA dia orang distraksi dan dia selalu aktif. Oh yes, of course. Iya, dia ada di masa-masa Iya, ada ada you. beberapa ini ada beberapa testimoni juga orang-orang sering bilang begini. Gila nggak kenal hari ini, nggak berteman dengan hari ini. Oh ya. Padahal dari sisinya kita kayak biasa juga. Supaya kita tahu DP ini dan DP kontak busuk itu nggak ada cium ya, nggak ada hari cium ya. Yang begitu dang. Sampai tadi turun dari otak. Tiba-tiba filmnya Ya, manusiawinya masih manusiawi. Cuman kalau menurut Rini sih, ya mungkin ini bisa jadi motivasi ya buat teman-teman yang nonton. Karena kan kita semua anak, ya ibarat kata perantauan lah, yang maksudnya survive. Gak cuma kita berdua, tapi emang semua tim di sini tuh rata-rata anak survive, anak rantau. Survive itu bertahan hidup ya. Bertahan. Kita pikir lagi survive. Dia anak bahasa guys, tapi nggak bisa loh, nggak bisa ngebedain bahasa Indonesia dan bahasa English yang kalau lain. gitu kita gagal jadi cok misterius. Jangan bilang semua tentang. Udah, intinya gitu. Semoga teman-teman kalau misalnya lihat kita, maksudnya termotivasi lah. Kita bikin podcast ini juga kan karena memang kita pengen tuh lebih ke support satu sama lain gitu loh. Menyuarakan ya kan suara anak-anak Manado yang merantau. Oke, lanjut nih. Nin, bicara tentang survive tadi. Survive itu kan berarti orang bertahan dalam suatu keadaan kondisi. Nah, sedangkan yang orang tahu sekali nih teman-teman. Bagi yang rantau pasti tahu. Untuk bertahan di kondisi tertentu, orang nggak bisa lari yang namanya orang perlu money, cuan. Betul nggak sih? Benar. Hari ini pertama kali dapat job setelah Miss Indonesia. Dibayar berapa sih ini? Contoh. Gue ingat dulu harus nombok dulu. Nombok itu apa? Bukan yang di Nusa Duit nombok. PT apa? Yang di Nombok si Kevin nombok. Bikin nggak lucu. Mau lucu ini guys, percaya sama kita. Kong. Dan kayak nombok dulu dan harus tetap minta jajan sama orang tua. Minta jajan. Iya beneran minta jajan. Jadi kayak masih dibayarin buat duit kosnya. Terus gue masih minta tanggulangin dulu. Kalau misalnya gue ada butuh keperluan ya minta transfer dulu. Jadi pas selesai Miss Indonesia gue masih harus casting lagi. Casting pernah tuh sampai ke Jakarta Selatan, Jakarta Utara.
Apa itu? Tahu kan duit taksi online Jakarta Selatan, Jakarta Cimeho. Utara. Udah itu ada kali ya mungkin ya sekitar 3-4 bulan. After itu masih tetap Masih apa? Masih berutang? nggak ngutang lah, Apa masih terlibat minta pinjol sama orang tua. Enggak, kalau pinjol enggak. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Terus intinya Rini ingat bayaran pertama itu nge-host sport. Boleh tebak nggak sih? Sport channel. Ya lu udah tahu teman dari Kita tahu sumpah guys. Coba. Nggak tahu. Jadi tebak deh. Coba. Satu kali masuk TV ini. Iya. Satu episode segmen lah, satu segmen. Satu episode. 1.500.000. Kita kok. Nggak bisa. Jangan dulu, nggak bisa. Bukan tahu. Nggak tahu. Ya udah bayar aja deh. Tebak, Bang. Per episode itu 300.000. Nggak mungkin. Gila sih. Televisi beneran, gue gak bakal bilang di mana, tapi intinya job pertama gue tuh itu satu episode 300.000. Iya, itu gila gak sih? Kita pernah bawa ojek dulu. Kenapa? Kamu gimana? Waktu ojek apa belum cerita gimana? Baru 2 menit 300.000. Enggak, pas kita begini keluar lorong terus dompet. Udah orang belok Dompet. Kita pungut 300 menit. Mantap sih. Kita di atas orang hari ini, Bos. Oke. Untuk momen itu ya, untuk saat itu ya. Karena beberapa hari pertama ojek itu ya. Amazing. Apa yang Rini rasakan? Ya sebenarnya disyukuri, soalnya Syukuri. kan kalau orang excited sama orang suka sama passionate di satu hal, Betul. udah pasti kayak dapat berapa aja seneng gak sih, bersyukur Iyalah, gak sih? Saya kayak itu penghasilan pertama gue di perantauan, cuy. Itu yang bikin gue mau, bisa. Walaupun kadang, pengen berhenti, Papa Jesus, tapi kayak kan sayang ya. Udah di sini, apa harus berhenti ya? Kan nggak enak gitu sama keluarga yang udah kasih kepercayaan. Betul. Ya udah terusin dah tuh. Nambah lagi satu program, tapi bayaran sama juga. Jadi 600. 600 lah kerjaan. Tapi multitasking lah intinya gitu. Ya lumayan. Itu udah mulai akhirnya casting sini casting sana kena pandemi cuy. Kena pandemi itu apa? Covid. Skip sorry guys. Oh my god. Pandemi. Pas covid tidak ada buka casting. Casting. Jadi 300 lagi. Udah nggak buka casting, udah nggak ada kerjaan. Program-program yang gue hostin semuanya ditutup kan. Bungkus. Yang kerjaan sebelumnya semua nggak bisa. Soalnya kan kalau nge-host itu biasanya outdoor. Jadi kayak nggak boleh di publik gitu loh. Walaupun di studio juga sebenarnya nggak bisa gitu. Dan puji Tuhan, it's a miracle sih. Di tengah-tengah pandemi, and miracle. Miracle happens, Miracle guys. crocodile. Jadi itu pertama kali gue main sinetron yang gue jadi pemeran pembantu utama. Udah gitu sinetronnya pecah sampai 667 episode. Pecah jatuh dari meja gitu. Kepala lu ntar pecah. Berapa episode tadi pulang lagi? Ratusan. Kena. Gila. Saya pikir kita cukup. Gila sih. Berapa? Gila sih. 677 itu. 677. Lu pasti tahu sinetronnya apa? Tahu Apa? lah. Iya. Jangan yang tanya Tamang. Kita. Apa namanya? Itu dah. Nggak temenan lagi. Itu apa? Apa? Yang anak jadi Citri itu. Yang benar dong. Ini ada fans dia dari jadi- Malaysia juga nih nonton. Putri untuk pangeran. Iya. Gitu. Hari ini hampir kita Ambil tapu kita. hampir yang negatif dan kamu bilang. Kita hampir bilang puisi cerita tuh. Bayang kita ketemu. Terus. Nah gitu. Terus. Di tengah pandemi, tapi susahnya itu gue kan ngomongnya pakai bahasa Manado ya. Bayangin aja gue harus ngapalin skrip yang panjang-panjang. Oh bukan. Udah gitu ternyata kalau di sinetron itu ada blockingannya guys. Blockingannya kayak lo harus berdiri di bagian sini kalau mau ngomong dialog ini, lo harus ngomong di berdiri di sini kalau mau dialog ini, lo harus moving ke sana, ntar liatnya begini ya begini. Jadi sambil ngafalin skrip, sambil ngafalin posisi lo berdiri juga. Blockingan gitu. Panas apalagi gue kan. Panas. Jadi selama 1-2 bulan apa 3, gue dimarahin sama, bukan dimarahin sih, dia kayak diituin sama sutradara. Karena lahir besar di Manado ya. Akhirnya harus ada di posisi karena harus bercerita setiap hari pakai bahasa Indonesia, pakai lo gue Jakarta. Betul guys. Apa kan pakai kesalahan-kesalahan?
So many. Oh ada yang video yang waktu itu. Apa? Ada. Apa? Jatah polisi enggak sih? Ada. Iyalah. Ada yang bilang, gue masih punya duit kok. Kan aku udah bilang sama kamu, gak usah mikirin soal biaya kuliah aku. Masih ada banyak waktu, Kwa. Aduh, mana ada gua keluar, Pak, sorry. Bicara tentang struggle dan segala macamnya tadi. Pasti kan, inilah, orang tahu kan. At the end of the day, there is no one there kan. Iya enggak sih, selain Ya, Tuhan. because kan kita punya kesibukan masing-masing. Selain Tuhan. That's what you mean, right? Yes. Maksudnya, apalagi rantau. Yep. Orang tekanan dan segala macam itu kan perlu untuk cerita, untuk membagi beban sedikit. Nih, ada support system nggak sih? Kalian lah. Asis. Siap. Ada kita. Benar sih kita bakal melihat. Kan beberapa ulang ya. Bilang kita betul. Kita sih bakal melihat dia cuma cari followers. Waduh. Back to the TikTok. Topik. Iya, salah cuno lagi. Coba. Dia maksudnya. Maksudnya itu. Nah, maksudnya. Itu. Nah. Yang tadi ini, dari tadi, Wan. Hari ini support system siapa nih? Yang siapa nih? Selain orang tua, tapi kalau mau ceritain tentang orang tua juga bisa. Ada enggak orang-orang spesial? Kalau yang akhir ini kan enggak usah cuma nama mononimer. Maksudnya dang Ada pada di sebelah. Sebab kontra. Iya sih. Siapa? Support system. Soalnya cerita tentang dia kan. Support system. Support system siapa ke? Udah pasti kalau support system itu keluarga. Selain kita ya. Aduh. Betul gak tuh guys? Kalau Bams ini emang kita tuh punya nama. Tahu gak sih? Hansip. Itu nggak? Kamu sudah jadi Mas. Udah fokus. Okay. Support system itu udah pasti keluarga. Terus teman-teman, sahabat-sahabat. Karena di sini tuh banyak teman-teman gue. Gila. Maksudnya orang Manado yang perantauan juga, yang udah kuliah di sini tapi udah lanjut kerja di sini juga banyak. Jadi kayak ya support sistemnya mereka, teman-teman, sahabat-sahabat. Ya kalian lah yang di daerah Jakarta nih. Terus kalau dulu tuh, aduh, kita bagaimana ya guys mau bilang, kayak udah pasti ada mereka yang sempat support me, tapi now let's stay focused on what we have right now. Gitu. Tapi masih berteman baik. Oh iya pasti. Masih baik. Maksudnya kita nggak mau melupakan orang-orang yang support kita di masa dulu dah. Orang kemana? It's been a long way. Paul Walker ngerti apa dulu? Maksudnya dan maaf ya guys. Siapa tahu kan pernah main di Fast Furious kayak baju apa tuh? Mana pernah bawa nih Fast Furious tuh? Mana ada kita bukan di situ. Main sekali orasi ya. Rio. Support dengan anak. Sama kita selingkang. Hancurkan dia. Dominic de Babelo pergi di Alfa 5 kok dengan. Siapa tahu. Sabar ya guys. Nah nih. Tak kenal maka tak sayang. Ada nama-nama tertentu nggak? Nih, yang bisa di-spill di Kenapa nggak suruh pakai infotainment sih? Nah kalau ini dulu aja. Kita. Enggak. Soalnya banyak nama yang kita kenal. Oh gitu. Silakan. Enggak kan ini maksudnya kan kita mau memanusiakan manusia lain. Iya betul. Memanusiakan kamu, memanusiakan saya. Betul. Ini namanya bukan memanusiakan. Iya. Ini apa? Ini Aisyah. Oke. Aisyah kalau ini nggak siap ya. Pulang kerja ya. Makanya rambutnya. Kita lupa blow reken. Rambut lu lihat. Kelas kita. Oke, lanjut. Capek kali lah yang nonton ini gue udah pada begini-begini semua lihat kelakuan lu Bams. Dengan karena penama sekarang yang besar sekarang itu karena terkenal sekali yang di Manado di Sulawesi Utara. Itu seluruh Sulawesi Utara siapa di ingat kenapa ada? Masa terima kasih guys. Tapi Omak 87 tahun masih uni putri untuk pangeran. Omak penama siapa? Omak Day. Omak Day yang ada di rumah Sarang Hill. Dia kan ada tanya setiap uni sinetron selalu kasih 70. 87 tahun hari ini. 87 tahun. Rakyat televisi ruang tamu Omak digital belakang. Masih 70. Ternyata 87 tahun. Mulai kan serius. Halo setur. Jadi ya itu sih. Kita tadi tak pikir lagi Kevin maksud 70 karena Oma masih jago dan coba dengar. Jadi kayak
70 aja, nggak usah sampai 90. Salah Kang kita mah. Lin, tahu televisi 20 juta stress kita. Ini 70. Jangan teman tengah kerja di TV banyak di televisi. Oh yes. Ini kok kita mau tanya kan dia sudah terkenal sekali saudara. Apa? Kemarin tuh baru lewat masa-masa caleg-caleg itu tuh. Masa-masa caleg itu banyak kan. Kemarin banyak artis-artis dong panggil caleg. Bagaimana ada ditanahkan. Kita juga yang cuma kita followers cuma 150.000 tadi. 150 ribu teman. 150. Kamu cuma endorse tapi nasi jadi Pak. 150.000 followers. 150. Merah. 150 ini kita dapat tawaran. Kuntua. Cinta. Kuntua musik Ini jasa penari. KKN. Begini lah. Warga-warga itu mau kerja wakil warga. Begitu. Maaf ya guys. Semoga kalian terhibur ya dengan kebodohan kami. Iya, apakah ada tawaran-tawaran itu? Jadi pemimpin-pemimpin di daerah. Malah yang sebelum gua mau kesini Jakarta, ya dimandatkan lah. Jadi, untuk mengikuti yang namanya caleg. Ya nyalek. Kira ganti Pak Om Andre jadi camat. Aduh nggak mampu say, nggak hafal. Maksudnya kan dulu karena gue baru kepilih jadi Miss Indonesia, terus kayak dimandatin buat ya Rini ikut itu ya, Rini jadi caleg ya, provinsi ya. Kaget dong, culture shock dong. Culture shock. Jadi kayak gue ngerasa tuh kayak belum ada kepikiran buat mengarah ke perpolitikan gitu loh. Jadi one of the distraction that I do adalah ya udah berkarir di sini. Sesusah apapun karena di rantau ini di Jakarta ini, Tapi usahakan. Ada tips nggak sih? Entry. For jadi perawat yang baik kan? perawat. Jangan kita udah pakai perantau. Kuat yo. Satrio sensor. Sebetulnya Minum dulu. perantau perawat. Ya udah minum dulu. Siapa tahu ini nanti bisa jadi promosi. DP perawat cuma 2 dong. Udah kasih kenapa anak? Belum kupas. Ini tadi kalau kemarin. Apa sih? Boleh sekupas kita belum. Apa itu? Nanti kalau misalnya kita udah ada sponsor, kalau kita udah ada sponsor ya guys. Tahu sih ini. Asik. Siapa tahu nanti Iya, ada itu loh. sponsor ya. Sponsor ke apa ke kemarin aja ya kan tuh. kalau udah banyak. Mana itu kan sudah aki ke kemarin tuh. Ih. Betul, kita tepi acara 40 hari ibadah tetap minum kalau ke aki. Betul. Oh iya. Masuk kok, please. Ada DP lagu dong. Ake. Ih, nggak tahu kan? Enggak ada nih. Ada. Kamu jago dari kamu udah ini lagu. Denger radio nggak sih lu pada? Kalau di mobil tuh kan kadang bisa tuh radio kalau udah gemes nggak pengen denger musik. Bar kita nih kalau dengar radio pun cari lagu bukan lagu aki. Dengar radio cuma lagu aki. Itu tuh cuma kayak jadi jingle aja gitu. Mereka nggak jawab. Apa kok? Tips and trick for perawat. Begitu kok tapi maksud dari tadi ya. Hampir naik darahku bang. Di perawat, dikata perawat. Perperantau. Sebenarnya konsisten. Kerjakan apa yang lagi kalian kerjakan. Kayak contohnya, gue sih ngomong kayak gini bukan berarti gue juga udah konsisten sih. Maksud gue tuh konsisten di dunia entertainment yang udah entertainment aja maksudnya. Soalnya kan entertainment tuh udah banyak. Misalnya nge-host. Atau dunia tarik suara, nyanyi maksudnya. Udah gitu ada apa? Acting. Nah, kalau misalnya kalian pengennya sukses di dunia perantauan, fokus sama yang apa kalian lakukan. Gue juga nggak bisa ngomong sama teman-teman kayak gue udah konsisten banget nih, makanya gue udah sukses nih di dunia entertainment. Karena gue orangnya juga random. Jadi kayak lu pada tahu kan, maksudnya gue nge-host iya, acting iya. Kadang maksudnya kalau ada kerjaan lain juga selain itu berdua iya, nggak fokus di satu hobi atau satu yang gue passionate banget gitu loh. Sambil menyelam minum kopi lah. Sambil menyelam tenggelam, betul. Minum air. Oh ya, ini kedua ini yang sebenarnya ini harus yang pertama sih. Yang paling pertama, keep your spirit high and spiritual in God. Gila sih.
Nggak, soalnya kan kalau zaman sekarang tuh orang ngomongnya kalau bilang, lu hati-hati Rin, ntar lu di perantauan kan udah pasti banyak ketemu sama orang-orang yang metropolitan gitu. Metropolitan tuh dalam artian antagonis lagi. Nggak pernah main antagonis lah. Antagonis. Negatif. Hedonis. Maksudnya kan ya namanya juga metropolitan. Jadi open-minded people ada, orang yang easy going dalam semua hal juga ada, termasuk yang negatif-negatif gitu. Lebih menjaga diri ya. Menjaga diri dalam hal maksudnya kayak kalau lu apapun agama yang lu pegang, maksudnya stick with it. Maksudnya spirituality-nya tetap dijaga terus, dibangun terus. Karena menurut gua kalau misalnya manusia itu kan sementara, kalau Tuhan itu selama-lamanya. Tapi karena di dunia itu kan DP apa ya? Godaannya tuh lebih besar daripada orang yang itu di Jakarta tapi yang bukan di dunia itu. Itu semua namanya di dunia hiburan. Hiburan, hedonisme semua itu ada. Kita tuh lebih tetap digoda ya. Tapi banyak godaan kita enggak. Apa kita yang menggoda? Enggak, maksudnya kan cantik. Iya nih. Apakah bagaimana dengan itu ya? Nah kalau udah ngomongin soal personal engagement dengan Tuhan, menurut gue itu penting karena secara nggak langsung spiritualnya kan maksudnya lu ngebangun kan. Jadi mau lu sadar atau nggak sadar, kalau misalnya dicontoh, misalnya Bang ngajakin gue minum nih, ayo dong minum. Kalau misalnya lo nggak konsisten komit sama kepercayaan lu sama Tuhan, kan lo aman mah satu dua teguk lah masih oke. Jadi lu ngiyain permintaan atau ajakan teman lu. Tapi kalau enggak, ya kan lu pasti karena lu sadar, jangan tetap bertahan gitu. Jadi gue nolak secara baik-baik. Kan mereka juga enggak yang parah lu terlalu suci banget sih lu jadi orang. Jujur enggak maksudnya mereka tuh enggak yang ngomong sampai ngejatuhin gitu. Malah mereka kayak menghargai sama lu bisa ya nggak minum Rin. Jadi kayak gue ternyata gue bisa ya, maksudnya nolak secara terang-terangan dan mereka juga nggak ngejudge gue, respect, lebih menghargai. Ya mungkin itu karena kayak ya lu komit nggak ngakuin hal itu, jadi kayak dijagain gitu sama Tuhan. Ini ada satu contoh. Biar maksudnya kan teman-teman kan pasti lebih enak kan kalau misalnya gue ngomongin soal personal testimoni gitu kan. Saya dari kisah nyata lah. Gue diajakin buat misalnya ke klub gitu. Maksudnya party ya kan. Party. Gue oke ke party. Tapi gue bilang gue gak minum. Pas gue ke party, teman-teman yang lain itu minum, tapi ngejagain gue. Jadi kayak mereka nggak yang apa sih itu kalau namanya ngaret bukan susuru bukan choking mah kalau di tubuh gitu enggak. Maksudnya intinya enggak yang berniat yang jahat gitu ke gue, kayak ngejerumusin gue gitu, buat minum juga. Malah dijagain. Terus misalnya ada nih orang yang random mau nawarin gue minum, malah mereka tuh bilang dia nggak minum. Gitu. Sekali lagi tapi follower 150. Iya. Kita setiap posting yang senang sekali, ada kegiatan yang senang-senang begitu. Ada masuk di DM. Ada 200. Apalagi kalau membayangkan isi DM hari di Sondak. Aduh. Pernah ada DM request no? Iya, pernah ada sih yang DM. DM udah pasti ada haters, ada lovers. Itu udah pasti. Anyone's love. Soalnya pas gue main di Ikatan Cinta, gue bingung itu peran gue antagonis apa protagonis. Jadi terus kayak ada kubu-kubunya gitu. Jadi kayak ada yang tim pro Sekretaris Yolanda, ada tim kontra Sekretaris Yolanda. Nah mulai di situ gue melihat, aduh seperti ini haters. Ya udah dari situ kayak tapi nggak mau gue bukain sesuatu soalnya kan banyak ya. Jadi kayak gue kalau misalnya lihat request ya seadanya aja lah. Kalau misalnya di atas gue bisa lihat, gue suka buka-bukain tuh requestannya. Tapi nggak bisa gue lihat semuanya. Gitu sih. Yang paling sakit yang pernah nggak sengaja tak buka. Oh ya itu pas Ikatan Cinta. Gue kan jadi ceritanya jadi sekretaris Yolanda itu. Sekretaris Yolanda itu sekretarisnya Pak Amar. Gitu. Amar Mahendra. Ya yang diperaninnya sama Sony. Terus di situ si Pak Amar tuh kayak antara mau ngebelain si
Amanda. Siapa? Gitu. Amanda Manopo. Nah, sedangkan nggak ngebelain, jadi kayak kontra si Amanda Manoponya. Jadi gue otomatis harus ngikut bapak dong. Nah, jadi kan banyak banget tuh fans dari AM. Ya kan? Anda. Gitu. Kayak cantik gitu aja loh. juga. Gitu. Emang. Kenapa dia yang jadi itu? Gitu ya. Sering nih, Gitu. kayaknya nggak akun Instagram rutin foto HP tembak balas. Makin banyak gue haters karena dia nggak balas. Ya intinya begitu no guys. Intinya ada yang tim suka, ada yang tim nggak suka, ada yang tim netral aja. Betul. Tapi di kehidupan nggak sih memang. Iya. Apapun karena pasti ada yang like or dislike. Sama ada yang turun ke pesan terakhir malam ini. Pesan terakhir. Sebaik apapun kalian tetap akan menjadi buruk di mata beberapa orang. So Makassar. So apa? Waktunya orang closing. Iya. Nah, orang juga tidak bisa menjadi baik terus. Closing kali ini orang akan tutup dengan spontan. Bukan. Spontan. Apa ini? Pantun. Oh iya, tutup terus dengan apa pantun. tadi? Pokoknya siapa? Timpang. Tidak bercerita tuh kumang ini. Pokoknya siapa yang nggak mau, ini nggak ada. Beri pesan. Saya dia ada bebas. Enggak. Betul. Coba bener. Bentar dulu. Oke, yang akan menutup closingan kali ini dengan pantun spontan adalah Kevia Van Bon. Makan nasi pakai cakalang. Cakep. Sampai baku dapat ulang. Guys, thank you for watching.